Wahai engkau ibu, bapak, guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Bersama, engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Tepuk tangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan saya dalam acara Talkshow SMP Dikdaya. Tepuk tangan yang meriah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan pemirsa di mana saja Anda berada, bersyukur tentu saja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, nikmat-Nya, kita bisa merasakan bahwa hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita. Di tempat yang indah dan istimewa ini, di Balkondes Borobudur, Bumi Harjo, Borobudur, Kabupaten Magelang, yang tentu saja berkat kerjasama dengan SMP Dikdaya Kabupaten Magelang. Iya, pada kesempatan ini kita akan melakukan sebuah acara yang perdana dalam Talkshow SMP Dikdaya, dan tentu saja kita selalu menyiapkan diri agar nanti di dalam selama pelaksanaan, selama berjalannya acara ini bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita di saat sekarang maupun yang akan datang. Nah, talkshow kali ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang ke-76, dan kita ucapkan selamat Hari Guru Nasional yang ke-76 tahun 2021. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan melakukan wawancara atau tanya jawab seputar pendidikan yang sudah kita persiapkan. Nanti sebelumnya kita akan memiliki 3 narasumber. Kita panggil narasumber kita dari tokoh-tokoh pendidikan dan juga dari pakar pendidikan atau juga dari praktisi pendidikan yang memiliki prestasi yang hebat lain daripada yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para pejuang pendidikan dan tokoh-tokoh pendidikan, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang masih tetap berjuang, semangat mengabdi untuk kemajuan pendidikan Indonesia tercinta ini. Hadirin, Bapak Ibu,
pemirsa di mana saja berada. Saat ini sebelum kita masuk ke acara yang inti pada siang hari ini, maka saya sebelumnya ingin mengingatkan bahwa saat ini kita sedang bersama tim pengembang SMP Kabupaten Magelang, SMP Dikdaya, dengan 3 basis kekuatan. Basis yang pertama, digitalisasi, yang kedua, daya saing, dan yang ketiga, budaya. Nah, ketiga basis tersebut kita dukung dengan serentak bergerak pulihkan pendidikan. Maka hari ini barangkali ada yang belum hafal atau mungkin bisa juga menghati kita pada siang hari ini ketika saya mengucapkan SMP Dikdaya, Bapak Ibu hadirin langsung menyaut dengan 4 kata. Yang pertama, serentak. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, pulihkan. Yang keempat, pendidikan. SMP Dikdaya. Kok lemes, Pak? Makan siang ya ini ya? Tapi sama kok, Pak. Saya juga belum. Maka mari kita ulang sekali lagi. Yang kompak ya. Serentak, bergerak, pulihkan pendidikan. Bapak-bapak nunjuk saya ya, supaya juga punya semangat, semangat untuk berjuang juga. Ulangi lagi ya. SMP Dikdaya. Sekali lagi, SMP Dikdaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, segera saja kita akan temukan narasumber kita. Nah, untuk dalam rangka memeriahkan acara ini, maka sengaja kita ambil narasumber-narasumber yang hebat dari tokoh pendidikan di Kabupaten Magelang. Penasaran pada mereka? Langsung saja kita panggil narasumber pertama, seorang praktisi pendidikan, pakar membuat karya ilmiah. Inilah dia, Bapak Dr. Ades Taufik Triharyadi. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Iya. Langsung narasumber kedua. Narasumber kedua adalah Bos MKS. Siapa lagi kalau bukan Bapak Cipto Jatikusumo, Sarjana Pendidikan. Saya persilakan, Bapak. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga adalah orang nomor 1 di Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Siapa kalau bukan Bapak Aziz Amin Mujahidin, Magister Pendidikan. Tepuk tangan untuk beliau yang meriah. Bapak-bapak, saya persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. SMP Dikdaya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memeriahkan sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih. Oke, kita sapa dulu satu persatu narasumber kita, karena sudah saatnya kita ngobrol santai. Bapak-bapak yang saya hormati dan juga ganteng-ganteng, Pak. Amin. Kita mulai dari Bapak Aziz, Pak. Oke, waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Cipto, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya, Pak ya? Alhamdulillah. Iya, ini Pak Taufik ya. Pak Taufik atau Pak Ahmad? Pak Ahmad Taufik. Oh, juga ya Pak Ahmad Taufik.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Pak ya? Amin. Alhamdulillah. Ketiga narasumber kita ceria-ceria, sehat-sehat pada siang hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami persiapkan. Ketiga narasumber ini akan ngobrol-ngobrol santai. Ya, sejak tadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sudah penat dengan rentetan acara dan di depan kita bapak narasumber adalah bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah ya. Tentu saja ini akan siap menyimak obrolan kita. Kita berharap semoga obrolan kita bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Obrolan yang pertama saya tutup pada Bapak Aziz. Ini dites ya. Soalnya sih gampang-gampang. Ini bukan cerdas cermat Pak. Jadi soalnya ringan-ringan saja dan kira-kira membahagiakan Bapak sendiri juga membahagiakan hadirin semua. Gini Pak, jabatan Bapak saat ini kan sebagai Kepala Dinas Kabupaten Magelang. Nah, karena jabatan itu tentu saja tidak diraih dengan serta-merta, tetapi tampaknya bagi saya sendiri juga teman-teman mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga merasakan penasaran Pak, mengapa tiba-tiba seorang kepala sekolah bisa menjadi kepala dinas begitu. Penasaran tidak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oh, tidak penasaran. Penasaran ya, suaranya kurang terjangkau dari sini, kita acaranya terlalu jauh, jadi enggak masuk. Kalau misalkan ini kok enggak bunyi. Ya, maaf ya. Tidak terdengar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, sudah mendengar sekarang? Alhamdulillah. Ngecek pendengaran juga ini. Oke, saya ulangi ya. Saya juga audiens itu penasaran sekali kepada prestasi yang dicapai Bapak. Nah, terus kok bisa-bisanya begitu Pak, seorang kepala sekolah tiba-tiba menjadi seorang kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Biasanya ibarat orang naik itu kan dari tangga Pak, ya dari tangga 1 naik ke tangga 2. Ini Pak Aziz tiba-tiba langsung meloncat begitu. Demikian juga anak kecil itu Pak, kalau mau besar itu mau bisa lari juga kan dari berangkang dulu, merangkak, kemudian berdiri, kemudian jalan, kemudian pelan-pelan jalan, lalu baru berlari. Tapi Bapak ini tiba-tiba langsung naik tangga yang tinggi. Dan alhamdulillah saya lihat tidak terjerembab Pak, maksudnya tidak terjatuh, tapi justru malah semakin kokoh dan semakin gagah menurut saya semenjak menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Magelang ini. Ya, pemirsa ingin tahu tips dan mungkin strategi atau bisa juga taktik beliau, ingin tahu? Mari kita tanyakan Pak Aziz. Tolong sampaikan kepada kami dan juga hadirin, apa kira-kira tips atau mungkin ada ritual khusus begitu yang bisa Bapak sampaikan? Ya, ini terutama calon kepala sekolah yang ingin mencalonkan diri atau punya cita-cita ingin segera menjadi kepala dinas, bisa juga dicatat ya, siap-siap. Oke. Pak. Apa saja Pak? Bagaimana ceritanya maksud saya? Terus tips-tipsnya itu bagaimana Bapak bisa meraih itu? Gitu. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bisa dijawab enggak ini ya? Ya. Yang pasti saya sebagai guru ya. Jadi awalnya saya menjadi guru di SMN 1 Pesuran selama 13 tahun. Kemudian ada sebuah kesempatan seleksi kepala sekolah, dan tahun 2010 ini tahun yang pertama menjadi kepala sekolah di SMP 3 Ngrebak. Dalam perjalanannya ke SMP 1 Candi Mulyo, PLT 1 Mungkit, kemudian 2 Metayudan, SMP 1 Muntilan, dan PLT 2 Muntilan. Selama melaksanakan tugas tentu saja sama dengan teman-teman, melakukan sepenuh hati dengan ikhlas. Segala sesuatu adalah
amanah ya. Kita hidup itu kan perjuangan. Betul. Dan pengabdian. Iya. Tidak pernah bermimpi saya menjadi kepala dinas, apalagi bercita-cita. Oh. Biarkan mengalir, Iya. biarkan segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Yang pasti kita berikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas. Kalau jadi kepala sekolah ya harus handar beni hanggrung kebi, ya, laksanakan sepenuh hati dengan segala inovasi, dengan segala tanggung jawabnya, komitmen, integritas, jujur, dan juga yang pasti nikmati, ya, ciptakan ekosistem kerja yang baik, memanage diri bahwa segala sesuatu itu adalah amanah, titipan, ya, sampai pada tataran tak punya rasa punya. Sampai kapanpun apapun yang kita miliki ini adalah hanya sementara belaka. Dan satu hal, segala sesuatu yang kita lakukan ini semuanya nanti akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di akhirat sana. Jadi sekali lagi regulatif, kemudian sesuai dengan kondisi yang ada, dan yang pasti berikan terbaik untuk sebanyak-banyaknya yang ada di sekitar kita. Jadi seseorang itu tidak dilihat dari di mana dia berada, tapi dilihat dari seberapa banyak pengaruh baik terhadap lingkungannya. Begitu. Oh iya, Bu tepuk Andi. tangan untuk Bapak Aziz. Ya, ternyata tidak ada ritual khusus Bapak-bapak Ibu-ibu. Iya. Tidak ada strategi-strategi Oh, iya. supaya bagaimana bisa menjadi kadinas, karena beliau ini ternyata mengalir begitu saja ya, menerima takdir dari Allah SWT, kemudian melaksanakan dengan ikhlas, bertanggung jawab dan penuh kesabaran. Jadi ada kuncinya di situ, ikhlas dan sabar. Kemudian tanggung jawab dengan pekerjaannya. Lalu apa saja Pak yang menginspirasi Bapak sebetulnya hingga ketika ada peluang itu Bapak terus bertekad maju? Inspirasi apa saja yang menginspirasi? Mungkin bisa berupa sesuatu, bisa berupa manusia, bisa berupa yang lain. Ya, Pak. Waktu itu saya kan jadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Mundilan ya. Ya. Ada sebuah peluang. Saya ingin menunjukkan bahwa siapapun bisa, seorang kepala sekolah pun bisa. Tentu regulatif dengan tata cara administrasi dokumen yang diperlukan, tapi siapapun dalam keadaan bagaimanapun, terutama pada teman-teman kepala sekolah harus ready betul, siap betul, tunjukkan bahwa kita semuanya peduli terhadap kemajuan pembangunan sumber daya manusia, khususnya dunia pendidikan kebudayaan. Ada sebuah peluang, kita mencoba mendaftar itu dalam artian ternyata yang peduli pendidikan itu ada dan banyak. Saya khawatir waktu itu nggak ada yang mendaftar, tapi teman-teman juga mendaftar. Nah, ini menunjukkan sebuah nilai poin kita, kepala sekolah itu luar biasa, the best. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, tepuk tangan. Ya, ya. Bapak, Harus Bapak, Ibu, siap. ya. Iya, betul Apabila ya. ada sebuah tantangan, peluang ya. Iya, intinya itu berani mencoba begitu ya Pak. Maksudnya kalau ada peluang ya tidak usah ragu-ragu untuk maju gitu ya. Punya kesempatan kita berarti kita itu ada peluang untuk bisa lebih maju dari sebelumnya. Ya, sekarang pertanyaan untuk Bapak Cipto. Ini juga Pak, ini juga membuat saya penasaran. Tentu saja teman-teman juga karena nanti perjalanannya juga tidak tahu apakah nanti akan jadi ketua MKKS atau kepala dinas begitu. Nah, ini bisa terpilih sebagai ketua MKKS SMP Kabupaten Magelang ini tentu saja kan pemilih itu tidak sembarang memilih Pak. Banyak pertimbangan-pertimbangan khusus ya yang ditentukan dan sudah dianggap proporsional. Maaf ini agak mengganggu sedikit ya. Oh monggo. Ya. Nah, menurut saya memang sebenarnya Bapak juga memiliki profil yang tepat sebagai ketua MKKS.
SMP Kabupaten Magelang. Sekarang bagaimana perasaan Bapak saat awal menerima amanat itu? Yang pertama sebenarnya nanu-nanu. Terus terang saja pada saat ditunjuk untuk menjadi ketua MKKS itu nano-nano. Nano-nano macam. Iya betul. Bermacam-macam ya Pak. Apakah rasanya. ini kebanggaan? Apakah betul. ini musibah? Ya. Atau ini merupakan sebuah beban? Ya, itu nano-nanonya seperti itu. Sehingga pertama kami ditunjuk untuk menjadi ketua MKKS, tak lain dan tak bukan kalimat yang terucap adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena segala sesuatunya yang berasal dari Allah harus dipertanggungjawabkan kepada Betul Allah sekali. Itu yang nano-nanonya disebut seperti itu. Jadi ada sedih, ada Iya, haru, ada campur bahagia. aduk, betul-betul Tak campur karu-karuan aduk. ya Pak ya. Iya. Saya kira terus karena saking senangnya terus banjaan pada teman-teman kita. Ternyata tidak, karena memang amanat ini bukan main-main. Jadi pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang Betul, dibebankan mengalir kepada saja. hambanya Iya. supaya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Betul ya Pak? Betul, Iya. Lalu strategi apa yang Bapak gunakan agar teman-teman kepala sekolah itu terutama di seluruh Kabupaten Magelang ini kompak mendukung program-program yang sudah disepakati bersama Pak? Aslinya tidak ada strategi apa-apa. Oh, Iya. iya. Karena kami percaya bahwa rekan-rekan kepala sekolah itu terpilih menjadi kepala sekolah, dia lulus menjadi kepala sekolah, jelas mempunyai kompetensi dan juga karakter yang sudah menunjukkan bahwasanya saya bisa menjadi kepala sekolah. Sehingga ketua MKKS itu cukup mengkoordinasi saja lah, Begitu. bukan menjadi wah saya harus menjadi ketua top hit itu. Intinya sudah percaya ya percaya, bahwa iya. para kepala sekolah itu mampu untuk Iya. membantu gotong royong kerjasama Betul, dengan Bapak betul itu ya. sekali, betul Iya. sekali, karena ya terus terang saja ini karakteristik dari rekan-rekan itu kan sudah muncul Iya. dengan sendirinya, walaupun mungkin satu dua ini perlu untuk dipoles, tapi alhamdulillah sebagian besar Iya, sudah iya. seperti itu. Tentu saja saat ini perlu juga ya mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah yang telah mendukung rencana program-program dari MKKS sehingga termasuk saat ini bisa terwujud ya. Amin. Iya. Amin. Iya, terima kasih Bapak. Sementara untuk ini cukup untuk Bapak Ahmad Taufik sekarang. Coba Pak, kami ingin tahu Bapak itu kami dengar memiliki kemampuan membimbing siswa. Maaf ya Pak, menurut saya sekolah yang bertugas Bapak itu di SMP Negeri SMP 3. SMP 3 Cindok Tandimul ya. 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 Masuk. Nah itu berarti termasuk sekolah yang non sewu ya Pinggiran. mirip ya mirip di sekolah saya ya Pak, di SMP 2 Sejang ya. Tapi ternyata dari anak-anak yang berasal dari desa ini diolah oleh Bapak Ahmad ini menjadi juara menulis karya ilmiah. Ini ceritakan Pak. Tapi sebelumnya kami juga ingin tahu dulu prestasi Bapak dulu. Bisa membimbing seperti itu tentu saja punya modal Pak. Nah modal Bapak ini selama ini dimulai dari awal dulu sehingga bisa membimbing siswa itu seperti apa Pak? Terima kasih kepada rekan-rekan kepala sekolah, juga kepada Bapak Amin selaku kepala dinas. Sebenarnya pada prinsip kita selaku guru itu sudah dibekali dengan S1 itu sudah mempunyai modal untuk penelitian, kalau tidak kan sudah melakukan skripsi. Hanya di sini tuh yang perlu kita olah adalah bagaimana mentransfer dari penelitian ilmiah atau penulisan ilmiah kepada siswa SMP yang notabene itu hampir Iya, ya dari nol. iya, Inilah yang betul menjadi sekali. tantangan. Oleh Iya. karena itu yang paling modal yang paling utama adalah orang Jawa mengatakan legan golek momongan. Betul Pak, betul sekali. Kepeduliannya saja inilah Iya, yang harus iya. ditingkatkan. Kalau masalah kemampuan saya yakin semua guru sudah kualifikasi S1 mampu. Namun yang mau ngeludangke waktu, ngeludangke tenaga itulah yang menjadi
harus menjadi nomor satu, karena kami menyadari jangankan SMP, mahasiswa semester 1 pun disuruh nulis ilmiah juga plegak-pleguk. Oleh karena itu menjadi tantangan kita yang guru. Sebetulnya yang kami ambil banyak sedikit kesalahan, mohon maaf pada rekan-rekan kepala sekolah. Kalau ada lomba, banyak yang langsung yang dituju adalah guru bahasa Indonesia. Betul. Sebetulnya di sini dalam penelitian ilmiah itu baik itu IPA, semua IPS, sampai pada PAI pun bisa ini. Jadi dan yang kami temukan di tingkat nasional, masalah bahasa itu tidak menjadi kendala utama, namun yang paling pokok adalah kreativitasnya, betul sekali, kemampuan untuk kreativitas dari siswa. Iya, kan begini Pak, SMP Candi Mulyo 3, SMP Negeri 3 Candi Mulyo, ini nun sewu ya Pak, maaf, anak-anaknya tadi mulainya dari nol. Bapak kan mestinya membimbingnya itu tidak langsung diajari langsung bisa, tapi tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi bagaimana istilahnya membimbing perasaannya juga. Karena menurut saya itu anak-anak di desa itu berbeda dengan di kota mentalnya begitu. Itu bagaimana Pak cara menjadikan mereka itu tetap semangat dan terus bertahan dalam karyanya sehingga mewujudkan sebuah karya ilmiah yang menjadi juara itu. Terima kasih. Yang paling pokok adalah kami ini adalah ini, mendidik mental juaranya dulu. Betul. Sehingga yang kami tekankan gini kepada anak-anak, lomba tingkat kabupaten saja semua serius. Ini yang kalian ikuti adalah nanti tingkat nasional, maka harus lebih serius. Yang selanjutnya yang kami temukan itu bahwa kami menyadari bahwa anak-anak kami itu kan dari Nyun Ngapunten itu kan orang desa. Iya, betul. Ya kami tekankan gini, cah, kowe nang kene nang sekolah guyang-guyu, mungkin dengan teman kok seolah-olah itu paling pede. Nanti kamu di tingkat nasional ketemu dengan orang-orang yang lebih cantik, lebih ini sebagainya. Kalau kamu nggak punya mental, kamu akan down. Iya. Bahasa Jawanya imbas-imbis gitu ya. Nah, imbas-imbis inilah yang saya tekankan. Di luar ya. Sampai gini. Umpamanya nanti karena di kejuaraan nasional itu pelaksananya itu hampir semuanya di hotel bintang 4. Iya. Kalau nanti yang pertama itu tahun 2010 yaitu di tingkat provinsi kami itu sampai kalah hanya pada yang non teknis. Waktu itu kami belum punya strategis. Anak kita bawa di penginapan, disuruh tidur di spring bed yang bagus, nggak mau tidur di bawah, akhirnya mau tanding presentasi sudah meriang, sehingga kalah sebelum non teknis. Inilah yang menjadi dasar. Selanjutnya selalu kami tekankan, kamu nanti di hotel bintang 4 fasilitasnya demikian, ojo minder. Nanti kamu ketemu dengan orang yang lebih cantik-cantik, apa gunanya di sekolah mungkin orang mengatakan mental ataupun apa. Nanti kamu di sana cep-klakep. Nah, inilah yang kami tekankan, walaupun kamu orang desa harus punya keberanian. Sampai-sampai kami mendidik, kalau ada session kamu harus duduk paling depan, di depan dan bertanya. Yang selanjutnya kami gini, kami siapkan anak-anak itu mau tanding, itu tidak hanya presentasi di tingkat sekolah, sampai kami kerjasama dengan umpamanya dengan balai pertanian di tingkat kecamatan. Kalau itu masalah pertanian kami ke penyuluh, anak-anak kami bawa presentasi di depan petani dan penyuluh. Sampai pernah kami bawa anak-anak tampil di dinas pendidikan agar nanti ibaratnya silahkan dibanting, lebih baik seperti orang TNI, lebih baik mandi darah di latihan daripada mandi darah di perang. Luar biasa ya. Inilah yang ini sehingga yang kami siapkan adalah walaupun anak itu ini mau siap presentasi, maka latihannya presentasi langsung dengan masyarakat di kecamatan atau mungkin di puskesmas. Kalau itu masalah kesehatan ya nanti
Kami ke puskesmas, nanti di puskesmas ada semacam presentasi atau latihan seminar, gitu ya. sehingga anak-anak terkesan lebih berat waktu latihannya daripada waktu presentasi di hadapan para profesor, dokter. Iya, ini tadi saya ingat satu pesan dari Pak Ahmad itu betul sekali Pak. Di mana terjadi bahwa di sekolah itu kalau ada karya ilmiah memang guru bahasa Indonesia yang ditunjuk ya. Padahal guru-guru yang lain itu sebetulnya punya potensi sehingga mereka kurang berkembang karena kepala sekolah kurang mungkin dianggapnya kurang melihat situasi dan kondisi. Jadi menurut saya memang karya ilmiah itu bisa dibuat oleh semua guru mapel. Ini bisa disampaikan juga kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing nanti supaya seperti yang dikatakan Pak Taufik ini benar adanya demikian. Nah, begitu luar biasa memang mendidik anak di sekolah yang terletak di pedesaan ya. Kalau di SMP saya itu SMP terpencil ya. Itu memang luar biasa. Yang pertama betul membentuk mental. Oleh karena itu tepuk tangan untuk Bapak Taufik ya. SMP 3 ya. Aduh, sudah hilang suaranya. Yang ibu-ibu kurang semangat ini. Ibu-ibunya hanya sedikit ya. Baik, kembali ke Bapak Aziz. Pak Aziz, ketika gimana? Bapak mau maju melangkah ke mendaftar jabatan untuk memeraih atau jabatan kepala dinas, Pak, ini persiapan apa saja yang Bapak lakukan? Saya rasa pertanyaannya bisa ditujukan kepada Pak Hasbi ataupun Pak Aziz Candi Mulyo, Pak Heru, siapa lagi kemarin ya? Iya. Iya, tapi saya belum mendengar sendiri, oh, Pak. Ya. Sedikit saja, Pak. Artinya apa ya? Persiapannya ya? Lahir batinnya. Oh. Lahir batinnya. Diniati mencoba tadi karena ya. waktu itu mencoba. Sudah menjadi kepala sekolah jadi nothing tulus. Iya. Lanjut ya oke, tidak juga lillahi ta'ala ya. Dan sekaligus sebagai evaluasi diri. Sakjane aku bisa ora. Iya, Nek ora ya enggak apa-apa. Iya. Jadi kita setiap menghadapi sesuatu, mencoba sesuatu harus siap kalah menang, siap gagal, siap lolos. Semua tetap bersyukur begitu ya. Kalau lolos is okay kalau lolos. Kalau tidak ini menjadi penting. Ya, kalau tidak no problem ya. Harus kita sikapi segala sesuatu akan apa ya? Akan indah pada waktunya. Kalau toh memang tidak tercapai apa yang menjadi ekspektasi kita, yaitu enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Tapi paling tidak ada sebuah inisiasi mencoba dan kita harus berani mencoba. Ini yang pasti. Iya. Ya. Maaf, ini ada ibu-ibu juga, saya juga ibu, dan ini hampir sudah masuk ke bulan Desember juga ada Hari Ibu, Pak. Oh ya. Ini ingin tahu juga peran seorang istri terhadap suaminya yang akan berjuang untuk meraih prestasi yang baik yang diinginkan sesuai dengan harapan, yaitu ikut kompetisi menjadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Seberapa, Pak? Sepertinya tidak hanya sebatas pada saat prosesi pendaftaran kepala dinas ya. Iya. Jadi seorang istri itu memang luar biasa sebagai supporting sejati ya. Kadang kita mendengar keberhasilan laki-laki pasti ada siapa yang ada di belakangnya. Tapi di belakang saya nggak ada siapa-siapa. Ya. Saat ini. Ya, istri tidak ada di belakang, tapi istri itu berada di samping saya. Jadi istri itu kita jadikan sebagai inspirasi, motivasi, pendamping yang selalu mensupport segala sesuatu. Karena memang keberhasilan seorang suami dan kan kebetulan istri kan seorang guru juga, kan tahu persis suka duka, bahkan sampai pekerjaan detail itu kan tahu persis. Jadi pemaklumannya tinggi dan juga berbagi waktu, juga memaklumi seandainya
lembur sampai sore itu mesti Sama tidak usah anu. diterangkan. Iya, iya. Garap opo sampai sore ya, Pak Acim ini perlu dipertanyakan kalau sampai sore. Betul, Pak. Saya kan paling tidak nunggu nilai sudah dong, les opo matematika ini udah dong. Luar Itu, biasa ya. ya. Tidak ada seorang Iya. suami yang hebat tanpa ada istri yang hebat pula. Iya. Iya. Ya. Terus bagaimana, Pak? Ketika Bapak bertemu dengan teman-teman yang dulunya sama sebagai guru bahasa Indonesia, termasuk saya. Oh iya. Apakah Bapak punya perasaan yang lain? Kalau saya tentu saja ada, Pak. Saya agak deg-degan, Pak, ketemu Bapak. Padahal dulu kan teman di MGMP ya. Iya. Tapi sekarang rasanya sudah beda, Pak. Nah, kalau Bapak sendiri bagaimana? Justru kita menjadi pemimpin itu justru semakin peka. Kalau dulu kita nggak peduli rumput yang bergoyang, sekarang rumput bergetar sedikit saja, apalagi rumput tetangga. Ini kita juga harus peka, mendengarkan, lebih peka, lebih sensitif segala bentuk aspirasi, ide kreatif, bahkan sampai keluh kesah itu harus kita lebih peka ya. Menajamkan kepekaan. Iya itu. Jadi bagi saya teman-teman itu malaikat-malaikat yang luar biasa. Insya Allah. Kalau dulu ada mukjizat, kalau dulu ada wahyu, ya sekarang yang menginspirasi kita, yang memberikan sentilan-sentilan, kemudian apa ya, Dorongan. kritik, dorongan itu kan jadi teman-teman. Betul Jadi sekali. teman-teman ini bagi saya inspirasi yang luar biasa, sumur yang tak pernah kering, menyampaikan ide-ide kreatifnya, dan itu harus peka. Itu yang pertama. Iya. Jadi sama teman itu dari awal sampai sekarang the best. Pokoknya seseorang tidak akan pernah hidup tanpa mengakui keberadaan orang lain. Ya, kita bagian dari mereka dan kita harus tidak lepas dari memanusiakan manusia itu sendiri. Apa yang teman-teman rasakan, kita rasakan juga. Apa yang teman-teman tidak senang untuk dirasakan, diperlakukan, kita juga harus nepaki awake dhewe ngono lho, Bu. Jadi ya bagi saya kita itu harus menjadi super tim ya, bukan superman ya. Iya, betul sekali. Kita harus jadi pemimpin yang betul-betul bisa manage, mengoptimalkan segala bentuk potensi teman-teman sehingga mereka bisa mengeksploitasi segala potensinya dan memberi nilai manfaat bersama. Iya. Berarti memang betul ya, dalam peribahasa dikatakan bahwa ilmu padi, menggunakan ilmu padi itu betul-betul kita terapkan ya. Semakin kita harus sadar betul tadi kecerdasan, kepekaan, peka terhadap Salah sesuatu. satunya ya. Ya. Itu merupakan hal yang memang harus kita taati. Kadang-kadang orang yang di bawah yang merasa dulu temannya itu rasanya agak-agak sungkan begitu, Pak. Iya. Ketika teman kita lebih tinggi jabatannya atau mungkin bahkan ada yang minder terus mau bertemu saja agak sungkan. Itu yang terjadi di lapangan begitu, Pak. Jadi kalau Bapak sudah punya tameng sendiri ternyata luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Bapak Aziz. Iya, luar biasa ya. Nah, kira-kira dalam selama menjabat ini, Pak, saya yakin ada suka ada duka. Sedikit saja, Pak, suka duganya. Monggo, Pak. Kalau sukanya sekali lagi oke ya, rasa cerita aja sukanya. Ya, Harus berbagi-bagi ya, Pak. Saya rasa yang pasti seperti Bapak Ibu lakukan, rasakan. Kalau kepala sekolah radius pelayanan, radius kegiatannya sebatas sekolah atau seprayon ya kecamatan, 2-3 kecamatan. Kalau kepala dinas ada sebuah peluang melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, dan ada harapan punya nilai manfaat yang lebih luas juga. Dan ini kesempatan kita berbagi ilmu, kesempatan berbagi kebaikan. Ini yang sukanya di situ. Ketemu banyak orang, ketemu heterogenitas karakter, ini juga mendewasakan kita. Kalau dukanya, saya rasa tidak ada sesuatu tanpa risiko ya. Jadi Betul, dukanya pasti ada. Pasti ya. ada risiko. Kepala sekolah juga ada, kepala dinas juga ada. Nah sekarang kita duka itu tidak untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Nah ini menjadi sebuah ujian yang membuat kita lebih tangguh, lebih kokoh ya. Karena memang orang mengatakan bahwa seorang pelaut ulung itu tidak lahir
dari ombak yang tenang. Jadi kita harus optimis kalau sesuatu itu akan didewasakan oleh situasi kondisi apabila kita bisa memanage kondisi itu. Dan juga banyak sekali lagi keberanian yang harus kita tumbuh kembangkan untuk menghadapi segala permasalahan. Ya, kita hadapi sekali lagi. Sekali layar terkembang, pantang surut kita ke belakang. Jadi kita harus berani. Selama itu dalam koridor regulasi, norma-norma dan kebenaran. Nah, ini harus kita perjuangkan. Kalau toh nanti dalam tatarannya tidak diterima, kita nggak merasa terbebani. Kita sudah mencoba melakukan sesuatu yang terbaik, dan kita harus sadar betul bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah mungkin bisa memuaskan semua pihak. Itu pasti, ya. Ini resiko, ya. Jadi kita hidup di alam, bukan di surga. Ini harus sadar betul, ya. Kalau di dunia itu penuh suka duka, penuh luka, penuh kerikil-kerikil tajam. Inilah hidup di dunia, bukan di surga. Jadi wajar kalau ada orang yang tidak senang, tidak puas, tidak bahkan tidak cocok dengan kebijakan, tidak cocok dengan solusi kita, itu wajar. Tapi paling tidak ada sebuah usaha untuk meminimalisir, ya, meminimalisir mereka-mereka yang tidak suka. Dan itu tetap kita harus tunjukkan bahwa kita punya niatan memberikan yang terbaik. Jadi intinya lakukan yang terbaik dengan penuh pertimbangan matang, dengan keberanian, dengan mendengar inspirasi ide-ide mereka, dan harus berani mencoba hal yang baru. Gitu. Ya. Benar-benar luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Aziz. SMP Tigdaya Pendidikan. Iya, masih kurang kompaknya ini ya. Saya ingin mendengar kompak, Pak. Sekali lagi Bapak-bapak Ibu-ibu coba diluangkan supaya kita punya semangat, karena sudah semakin siang semakin agak lemes ya. SMP Tigdaya bergerak serentak pulihkan pendidikan. Luar biasa ya. Sekarang Bapak Cipto, Pak Cipto, suka dukanya Bapak. Boleh berbagi juga. Sukanya nomor satu, kita dapat saling bersilaturahmi. Saling silaturahmi. Iya, karena hidup kita itu adalah silaturahmi. Saling mengenal dengan rekan-rekan, saling mengenal dengan keluarga, termasuk di dalamnya, karena bahwa MKKS itu adalah keluarga besar, ya, terdiri atas Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta keluarganya, karena tidak akan pernah mungkin bahwa kepala sekolah itu hanya berdiri kepala sekolah saja. Sehingga kalaupun misalnya bisa, itu hari ini pun maunya juga dengan keluarga. Hanya saja saat ini memang tidak memungkinkan dengan keluarga karena ada yang namanya pandemi COVID. Nah, ini yang kita batasi. Iya. Dan saya kira duganya itu ya secara langsung tidak ada. Alhamdulillah ya. Kita selalu happy karena berarti ya, kita berusaha bahwasanya segala sesuatunya itu kalau kita hadapi dengan enak, kepenak, sesuai dengan regulasi yang ada, insya Allah segala sesuatunya akan menjadi enak, mantep. Berarti terasa terdukung sekali ya Pak ya, betul, dengan kinerja teman-teman kepala sekolah ya. Sekali. Itulah rekan-rekan kita, kepala sekolah. Ikut senang Pak ya. Kalau Bapak Ahmad tadi kita sedikit sudah mendengar suka dukanya ya, mengajari membimbing anak, kemudian menjaga perasaan anak, mengolah mental dan seterusnya. Lalu kira-kira kendalanya apa Pak, tadi belum disampaikan? Ada beberapa kendala, bahwa yang perlu kita ini kan adalah kendalanya itu kita itu banyak membuang waktu yang betul-betul nih nguras tenaga. Contohnya salah satu adalah latihan presentasi. Kami itu sampai bisa latihan presentasi sampai jam 10 malam. Dan anak-anak ya nanti dipetuk sama orang tua. Dan satu sisi pada keluarga juga gini. Ada suatu pertanyaan, mbok kaya guru liyane wae wis do balik kepenak mau gajine padha kok dadak.
Iya. Nah, inilah yang kalau kita itu nggak punya mental yang kuat, mengejar suatu prestasi, Iya, betul. gampangnya itu kita sudah kendor di Panggilan di hati. tengah jalan ini. Iya, Oh, guru liane kepenak wae kok malah iya. terlalu nih ngongso. Namun alhamdulillah dengan suatu kerja keras yang baik, toh nanti hasilnya juga untuk kebaikan. Yang sebenarnya demikian yang kami temukan. Ada satu hal yang menjadi kendala bagi kita maju itu adalah gini, ada ungkapan, nah ngopo susah-susah nanti sing seneng kepala sekolahai. Nah inilah yang sering kali Iya, betul menjadi. sekali. Tapi yang saya Suatu katakan saat bahwa kita itu seringkali saya akan mengatakan pada diri saya, wong nyenengke wong liya kok malah susah. Harusnya nyenengke orang itu malah menjadi amal ibadah. Inilah yang mungkin bagi rekan-rekan semuanya, bahwa apa yang kita lakukan itu pada prinsipnya berbuat baik untuk diri kita. Inilah yang kami temukan baik pada saat itu Bapak Joko Purnomo, Bapak Sudiano, Ibu Winarti pada saat itu mengantarkan bahwa apa yang kita lakukan, alhamdulillah juga memperlancar kami di PAK, mendapat KI yang turah-turah nilai gitu. Hanya bahwa kebaikan sesuatu yang kita lakukan itu kembali juga kepada diri kita. Inilah yang harus menjadi motivasi pada rekan-rekan guru, Bapak Kepala Sekolah untuk memotivasi kepada kami rekan-rekan. Iya. Itu bahwa kalau seandainya kita berbuat baik itu tidak semata-mata untuk kepala sekolahnya, tapi tetap kembali pada diri kita. Inilah yang Bu selama ini yang sering kali di awal-awal dulu itu ngopo susah-susah, pusing seneng kepalane. Tadi menyenangkan kepala sekolah begitu ya Pak. Tentu saja karena memang kepala sekolah itu bahagia sekali kalau sekolahnya itu menjadi juara. Nah sekarang yang saya tanyakan, reward apa yang diberikan untuk Bapak dari kepala sekolah khususnya? Ya, ya alhamdulillah. Reward yang paling pokok adalah kepuasan. Kalau kita itu bisa mengantarkan anak itu menjadi juara tingkat nasional, yang paling penting adalah kalau saya pribadi adalah alhamdulillah ilmu saya itu bisa bermanfaat dan alhamdulillah hampir 90% bimbingan kami itu banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga luar biasa ya. Iya. Apa yang kita tanam mungkin di awal itu nggak ngerti tentang penelitian, namun dengan perjalannya waktu ibaratnya anak itu tinggal mengekor, oh yang dilakukan guru itu demikian, pembimbingan demikian. Insya Allah nanti kalau dia itu melanjutkan, nanti dia akan mendapatkan ilmu tersendiri. Iya. Lebih. Kan sementara kan Pak Aman ini kan baru lingkup SMP 3 Candi Mulyo. Iya. Nah Bapak masih lama kan tugasnya? Insya Allah masih 6 tahun. Oh masih 6 tahun. Jadi maksudnya begini Pak, untuk menularkan ke teman-teman di sekolah lain karena mungkin punya kendala. Ini sudah dicatat nama Bapak loh oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, barangkali di sekolah mengalami kesulitan, guru-guru kurang termotivasi, nanti bisa ngaturi ya, mengundang Pak Ahmad untuk bisa membantu sekolah-sekolah lain. Saya Pak. Insya Allah yang sudah workshop tentang penulisan ilmiah itu adalah SMP 1 Salaman, SMP 1 Salaman, SMP 1 Gerabak, SMP 1 Muntilan. Iya. Dan SMP 1 Mungkit. Iya, semoga nanti merambah ke semua SMP Kabupaten Magelang karena memang saat ini Bapak yang dipandang paling mampu di bidang karya ilmiah di Kabupaten Magelang, terutama untuk sekolah menengah pertama. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad. SMP Tigdaya bergerak serentak memulihkan pendidikan. Iya, terima kasih. Nah, kembali ke Pak Aziz lagi Pak. Terakhir ini Pak. Ya. Atau mungkin pertanyaan dari teman-teman biar lebih. Oh ini ya lebih komunikatif saya rasa ya kalau ini diberi kesempatan ternyata dari teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu yang mungkin menjadi unek-unek selama ini belum terrealisasi, bisa disampaikan, bisa maju di panggung ini menyampaikan langsung beberapa hal atau mungkin masalah
yang perlu dibantu bapak-bapak narasumber yang ada di sini? Ada? Silakan. Oh, bisa ke sini Pak. Oh, sudah disediakan Nek. Ya, terima kasih. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terima kasih. Kebetulan kami dulu 3,5 tahun bersama dengan Pak Taufik. Tentunya suka dukanya banyak sekali, dan tapi kami berbagi sehingga dalam 3,5 tahun mungkin ada 2 atau 3 kali kita juara di tingkat nasional, insya Allah. Mungkin matur Pak Kepala Dinas dan teman-teman di Dinas Dikdikbud. Ada suatu keadaan yang memang kadang-kala kita, jadi ketika kita lomba, mungkin Pak Dinas juga, Kepala Dinas juga pernah menyampaikan, ketika kita juara di tingkat kabupaten, di provinsi, dan sampai ke nasional, itu kita terkendalanya utamanya pada faktor biaya ya. Dan keadaan ini kami juga mencari solusi waktu itu dengan Pak Taufik itu. Alhamdulillah banyak dukungan juga dari masyarakat untuk, katakanlah waktu itu kami memberangkatkan anak-anak ke Jakarta nggih Pak Taufik nggih, dan pembimbing 2 itu kan naiknya Garuda Pak. Tentunya dari 4 orang itu yang katakanlah dana dari pemerintah kan hanya 2 ya. Yang lain itulah kita berpatungan, kita mencari donatur, dan Pak Taufik ini terampil kalau mencari donatur, sponsorship nggih Pak Taufik, terima kasih itu. Begitu. Jadi mungkin kedepannya mungkin dari Dikdaya atau dari dinas, mungkin teman-teman ketika atau pembimbing faktor katakanlah pendanaan sampai di tingkat yang lebih tinggi, mungkin itu diskenariokan. Mungkin itu juga bisa dialokasikan mungkin dari PKSN atau dari MKKS, ada sedikit mungkin kalau ada pos yang bisa untuk mendukung tidak hanya di Candi Mulyo, sekolah-sekolah lain yang katakanlah memang memerlukan bantuan dari yang katakanlah ya peningkatan pembiayaan seperti itu Pak. Dan terima kasih sekali Pak Taufik, kami bersama Pak Taufik juga ya uji coba untuk lomba tidak hanya di instansi-instansi tersebut, tapi juga di sesama SMP. Ketika itu juga kami dulu ada anak-anak kita tampilkan mentornya misalnya di Candi 2 waktu itu dengan ya seperti itu. Jadi kita sparring terus, latihan terus seperti itu. Terima kasih. Dan pertanyaan kami atau tadi yang saya tekankan, ada perhatian khusus kepada teman-teman pembimbing, mungkin ada sertifikat atau sebagainya. Untuk reward dari sekolah itu memang ada keterbatasan, tetapi sebisa mungkin ya, seperti kami reward ketika beliau-beliau pulang dari Jakarta juara, kita rombongan, kita jemput ke bandara, kita makan bersama di restoran. Nah itu sebagai bagian kecil mungkin dari keterbatasan kami dalam menyambut teman-teman. Saya yakin di sekolah lain dengan SDM dan pembiayaan dari masyarakat atau sekolah yang lebih tinggi, saya kira nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi mungkin bisa dilanjut. Akhir-akhir ini juga banyak sekali sekolah-sekolah yang juara. Demikian dari saya dan harapan kami, kiranya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Ini reward juga loh untuk Pak Ahmad ya. Ini reward dari kepala sekolah. Termasuk reward ini memberikan apresiasi terhadap Bapak. Mungkin sedikit bisa memberikan tanggapan sedikit. Terima kasih kepada Bapak Sutiarno yang pada saat itu telah memberikan kesempatan. Jadi perlu kami ingatkan, khususnya saya pribadi, bahwa kita itu berkompetisi belum tentu menang, apalagi yang tidak ikut kompetisi sama sekali malah tidak ada harapan, kesempatan. Yang ikut saja belum tentu menang. Iya, terima kasih. Nah ini sudah satu tadi rupanya termasuk jenis curhat itu tadi juga, karena juga rasa bangganya mempunyai Bapak guru seperti Pak Ahmad, mungkin tadi memberikan apresiasi khusus untuk Pak Ahmad. Nah diberikan kesempatan satu kali lagi, tapi ini nuwun sewu ya, maaf ya, tujuannya untuk bisa lebih dekat khususnya kepada beliau Kepala Dinas Bapak Aziz ya. Mohon monggo satu ya, satu saja untuk yang terakhir.
Semoga tidak curhat. Curhat juga boleh. Iya. Moga, Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tadi disampaikan oleh Pak Taufik tentang keberhasilannya di tingkat nasional, sebenarnya kami dari SMP Secang 3 itu punya program tahun depan itu kita punya program Secang 3 menulis. Yang pertama kemarin kami sudah menghubungi Ibu Bunda Yani nanti untuk membantu bagaimana mengajak guru-guru kita itu untuk mau menulis itu, Pak. Dan mungkin kedepannya kami juga akan mengajak siswa-siswa untuk benar-benar mau menulis. Yang jadi pertanyaan saya mungkin secara birokrasinya, kemarin kan kami secara lisan sudah menghubungi Bunda Yani, tapi nanti secara prosedurnya nanti kami harus bagaimana hubungan antara kami dengan calon beliau, termasuk nanti secara kedinasannya seperti apa. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk Pak Aziz ya. Iya, monggo Pak. Ini jadi seperti talk show semi seminar. Talk show semi seminar. Terima kasih, pertanyaan luar biasa. Tidak hanya mewakili sekolahnya, tapi menjadi sebuah fenomena di sekolah ya. Jadi saya harapkan dengan sangat ini RAPBS kita berbasis pada kebutuhan dan disupport dengan data, terutama dalam memberikan peluang seluas-luasnya untuk pengembangan bakat minat siswa, termasuk di dalamnya adalah lomba-lomba tadi, pembinaan karakter dan sebagainya. Tidak hanya mengedepankan akademik tapi juga non akademik, tidak hanya mengedepankan hard skill tapi juga soft skill. Nah, fokus kepada lomba-lomba yang di dalamnya ada literasi, ini sekali lagi basicnya tadi berikan peluang sebesar-besarnya untuk peluang anak berprestasi ya, tidak hanya akademik non akademik, dan itu tidak hanya sebuah kata-kata, tapi secara regulatif dituangkan dalam RAPBS, dalam tatarannya nanti mesti terimplementasikan. Nah, kemudian kita sediakan pelatihnya, narasumbernya, kita support dana-dana kebutuhannya sampai pada tataran fasilitasi lomba, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan nasional, atau mungkin punya inisiasi untuk melakukan kegiatan lomba sebagai tuan rumah ini ya. Jadi kita harus membuat RAPBS berbasis pada data dan skala prioritas, inovasi ya. Inovasi itu berangkat dari sebuah perencanaan, dan di dalamnya mesti ada inovasi proses, dan tentu kita evaluasi secara berkelanjutan sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya. Jadi kepala sekolah harus berani menuangkan ide-ide kreatifnya dalam bentuk program support RAPBS. Di situ ada regulasi, ada SDM, ada anggaran. Kita bisa mengoptimalkan 3 unsur itu, ide jenengan akan terrealisasi ya. Keberanian menuangkan ide gitu. Kemudian birokrasinya saya rasa mudah ya. Kalau jenengan hanya akan melakukan kegiatan tingkat sekolah ya, yang pasti ada panitia berbasis, ada anggarannya ya, kemudian komunikasikan narasumber yang terkait. Kalau tingkat kabupaten ya kepada kabupaten, kalau tingkat sekolah atau suprayon minimal dinas itu tembusan dan lain sebagainya. Itu Pak, jadi saya rasa tidak ada yang sulit, yang penting komunikasikan. Kita ada jenjang koordinasi, kalau kepala sekolah ada suprayon, suprayon ada MKKS, MKKS bisa mengkomunikasikan ke bidang terkait, apakah kurmentu ataupun sarana prasarana atau peserta didik pengembangan karakter. Nah, itu sangat ngeling sekali. Kalau lomba ya larinya ke peserta didik ya Pak ya, peningkatan karakter dan sebagainya. Ngaten Mas. Ya, terima kasih Pak Aziz. Okay. Langsung harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Langsung Pak Aziz harapan-harapan untuk bapak-bapak harapannya yang hadir di sini. Yang hadir di sini, mari kita merapatkan barisan, saling bahu-membahu, satu bangun sebuah konsep besar bahwa kita bisa melakukan sebuah inovasi dari sebuah kebersamaan, penyamaan persepsi yang besar juga, dan dibutuhkan sebuah kekompakan, kerjasama, sama-sama bekerja, bahu-membahu, tolong-menolong, membangun simpati, empati, saling support ya, agar harapan kita ini bisa tercapai bersama.
berikan yang terbaik untuk pengabdian kita, perjuangan kita, untuk sekolah kita tercinta. Yang penting tetap regulatif dan harus hati-hati, itu aja. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih. Untuk Bapak Cipto, harapannya Pak, harapan dari Bapak Ibu-ibu kepala sekolah yang ada di sini, supaya MKKS lebih menggairahkan lagi. Monggo. Harapan untuk rekan-rekan, yang penting adalah merapatkan barisan saja, bahwasanya MKKS itu adalah satu kesatuan utuh. Karena di sini tidak ada istilahnya ketua MKKS 1, tidak. Karena segala sesuatunya adalah kolaboratif. Sehingga dengan demikian kami berharap kepada rekan-rekan semua, khususnya yang masih muda-muda, kalau memang panjenengan punya sesuatu, sampaikanlah kepada rekan-rekan yang lain. Yang tua tidak usah malu untuk bertanya kepada yang muda, dan yang muda jangan segan-segan untuk memberikan ilmunya, karena kita tahu sekarang ini terjadi disparitas yang cukup. Yang muda-muda pada ahli IT, yang tua-tua wis rodong gondeli. Artinya rodo angel nek kon lebih menuju ke IT. Untuk itu kepada yang tua tidak usah malu untuk bertanya kepada yang muda, dan yang muda yo ojo pelitlah terhadap ilmu yang panjenengan miliki, sehingga terjadi kebersamaan untuk MKKS SMP Kabupaten Magelang. Terima kasih. Yang terakhir mungkin Pak Ahmad Taufik ingin menyampaikan harapannya. Yang kami harapkan adalah dari Dinas Kabupaten Magelang Pendidikan, bahwa terakhir mengadakan lomba penelitian ilmiah itu tahun 2005. Yang kami harapkan itu tidak yang pertama dan yang terakhir. Sudah lama sekali ya. Karena setelah tahun 2005 itu dari Dinas Pendidikan tidak ada kegiatan yang lomba-lomba penelitian. Ada, namun di bagian seksi kebudayaan itu hanya khusus materi bidang tentang sejarah. Yang kami harapkan adalah kalau bisa nanti dari Dinas Pendidikan Kebudayaan bisa kerjasama dengan UMM ataupun Untidar, sehingga nanti setiap tahun itu bisa dilaksanakan lomba penelitian ilmiah remaja tingkat kabupaten. Toh juara satu tingkat kabupaten sudah dapat nilai bagi anak untuk meneruskan di jenjang yang lebih tinggi. Bahkan mungkin tidak khusus untuk anak-anak ya Pak, termasuk untuk Bapak Ibu guru, supaya mereka juga terdorong dan siap menjadi pembimbing para siswanya di sekolah masing-masing, gitu ya Pak. Yang kami harapkan. Ya, saya kira sudah cukup dengan harapan-harapan tadi. Semoga bisa terwujud yang kita inginkan dan bisa menjadi kenyataan. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang telah berkenan membagikan tips dan resep bagaimana menjadi seorang pemimpin dan seorang pembimbing yang sukses. Tadi ada dua kata kunci ya, tiga kata kunci. Yang pertama, setiap amanat itu pemberian dari Allah. Jabatan itu merupakan amanat. Amanat itu pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu harus diterima dengan ikhlas, sabar, dan tanggung jawab. Ya. Selain itu juga ada bahwa pekerjaan itu pasti ada risiko. Nah, apabila risiko itu sudah kita terima dengan ikhlas dan sabar, maka kita akan menyelesaikan dengan baik. Nah, demikian talk show siang hari ini. Semoga bisa menjadikan berkah untuk kita semua, dan apa yang kita
capai, apa yang kita peroleh pada hari ini bisa ditularkan pada semua yang ada di lembaga pendidikan kita, terutama di sekolah masing-masing. SMP Tigdaya. Ya, terima kasih semua untuk hadirin Bapak Ibu serta pemirsa di mana saja berada, juga termasuk panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik sehingga bisa berakhir dengan lancar dan sukses. Selamat berkarya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya Yuni Awe, mohon maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.